Oke, ketemu lagi dengan channel Pelangi Multi Sarana, berbagi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan usahanya. Amin. Kita akan membahas bagaimana finishing pintu kayu jendela kayu dengan melamin. Ada beberapa teknik finishing kayu, ada yang dengan fitur atau dengan cat kayu. Fitur juga ada dua jenis, ada fitur dengan minyak, campuran thinner, atau fitur dengan air. Nah, kali ini kita akan bahas teknik finishing kayu dengan melamin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang finishing melamin. Memang saya proses lebih lama karena tahapannya ada 4 tahap dibanding dengan fitur. Ya, kalau fitur kita bagian permukaan kayu kita amplas halus dan kita amplas fitur minyak maupun dengan fitur air. Kalau dengan melamin kita ada 4 tahap proses ya. Yang pertama kita harus memakai wood filler ya. Wood filler ini tujuannya seperti halnya kita tembok itu didempul. Jadi permukaan kayu baik yang lubang-lubang, yang berserat itu didempul semua supaya rata, rapi dan menutup pori-pori. Jadi tujuannya dua, menutup pori-pori sehingga nanti kayu ketika di finishing itu dia bisa rata ya, rapi. Yang kedua tujuannya biar bahan finishingnya tidak boros, karena kalau kayu pori-pori nggak tertutup, nanti begitu kita melakukan pengecatan ya dengan melamin ini, itu bahannya akan meresap ya, jadi bahannya boros. Nah, untuk dempul kayu ya kita pakai propan ya, ini propan disebut wood filler ya. Kita dempul dulu kayunya, namanya wood filler. Ini cara pemakaiannya mudah. Jadi bahan kayu permukaan kita amplas dulu sampai rata, halus. Kemudian ini kita dempul seperti halnya dempul tembok. Jadi mudah dikerjakan seperti dempul tembok. Nah, setelah kering dempulnya baru kita amplas. Nah, ada beberapa jenis ya wood filler ini. Ini ada khusus kayu jati, kayu kamper, Borneo, dan merbau. Nah, karena di sekitar daerah saya ini banyak pakai jati, jadi kita pakai wood filler untuk kayu jati. Jadi mungkin teman-teman yang berada di daerah luar Jawa mungkin yang di sana mungkin menggunakan kayu kamper atau Borneo. Nah, nanti kalau beli produk ini nanti milih yang sesuai dengan jenis kayunya, Borneo atau merbau. Oke. Nah, ini tahap pertama. Jadi ini penting karena permukaan kayu nanti menjadi halus, rapi atau tidak tergantung pada saat proses pendempulan. Tahap kedua adalah kita pewarnaan. Kalau ini namanya wood stain ya, wood stain. Jadi kita mewarnai kayu tadi, entah pintu jendela tadi dengan wood stain. Nah, wood stain ini ada beberapa jenis warna, nanti bisa dilihat di katalognya ya. Ini ada yang warnanya itu hitam juga ada, biru, candy brown, candy yellow, cocoa brown, walnut. Nah, rata-rata warna yang dipakai itu seringnya adalah candy brown atau walnut ya. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Nah, wood stain ini fungsinya seperti halnya pelitur kayu pada umumnya, baik pelitur air maupun pelitur minyak. Jadi dia memberikan warna di
bahan kayunya. Jadi pewarnaannya pada saat wood stain ini, pewarnaannya. Kalau tadi wood filler itu hanya sebagai dempul, kemudian pewarnaannya pakai wood stain. Ya, wood stain ini. Kita mau menggunakan warna biru, hitam, coklat muda, coklat tua, itu di wood stainnya ini. Nah, supaya pada saat proses pewarnaan ini tidak terlalu tua, sebaiknya ini diencerkan dengan thinner dulu ya. Ini diencerkan dengan thinner, jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer risikonya meleber. Apa yang meleber? Jadi kayak ada jalan-jalan bekas air gitu ya. Jadi warnanya kayak berair turun ke bawah gitu. Jadi jangan terlalu kental, nanti kalau terlalu kental warnanya terlalu gelap. Kalau terlalu encer nanti pewarnaannya jadi bleber ya, bahasa di sini bleber. Oke, ini tahap yang kedua. Ini penting karena pewarnaan. Jadi ini sesuai seleranya. Jangan sampai nanti terlalu tua jadi nggak matching dengan ruangan yang teman-teman kehendaki. Setelah proses pewarnaan selesai, lanjut tahap 3. Mungkin perlu saya sampaikan ya di sini, untuk mewarnai ini sebaiknya posisi atau kondisi cuaca itu cukup panas supaya hasilnya baik. Karena nanti kalau warnanya belum kering terus kemudian ada hujan, nanti warnanya jadi tidak bagus. Jadi pastikan cuaca panas ya. Pastikan cuaca panas supaya cepat kering. Oke, tahap ketiga ini yang disebut melamin sebenarnya ini, yang ketiga ini. Ini ada dua kemasan ya. Ini melaminnya, ini hardener atau pengerasnya. Jadi kelebihan finishing melamin itu karena dia tahan lama dibanding dengan plitur. Ya. Kemudian dia tidak mudah tergores. Nah, ini karena ada proses melamin ini. Jadi warnanya bagus, awet, tidak mudah tergores, tidak mudah luntur karena diberikan melamin ini. Nah, inilah yang sebenarnya orang sering salah sebut ya. Pintu mau di plitur atau di melamin. Nah, ya. Kalau di melamin cuman ini saja, nggak ada warnanya. Nah, melamin ini adalah tahap ketiga untuk melindungi warna yang kita kerjakan di tahap kedua tadi. Ini melamin, ada hardenernya, nanti dicampur sedikit demi sedikit sesuai. Nah, jadi melamin ini warnanya transparan ya, tidak ada warna. Yang ada warna hanya di tahap 2 yang namanya sanding tadi ya, yang stain ini. Yang wood stain ini, jadi wood stain ini yang warna. Nah, untuk kayu lama ya, maksudnya kita pintu atau jendelanya sudah pernah dimelamin, kita mau mengulang biar kelihatan baru. Nah, ini pewarnaannya sedikit saja, tipis saja, atau cari warna yang muda ya, warna yang muda. Terus yang diperbanyak adalah melaminnya, karena yang bikin itu kelihatan baru bukan warnanya tapi di melaminnya ini, untuk kayu atau pintu jendela lama ya. Kalau melamin tujuannya adalah melindungi warna ya, supaya tahan lama, nggak mudah tergores, nggak mudah mengelupas. Tahap terakhir adalah finishing yang disebut top coat ya, top coat. Tahap terakhir adalah top coat. Top coat ini supaya lebih kinclong kalau mengendaki kinclong ya. Jadi ini ada 3 jenis ini top coat ini. Clear gloss, jadi benar-benar gelap. Kemudian semi gloss, jadi ini agak apa ya, agak gelap tapi tidak terlalu gelap, netral ya. Kemudian dope.
Dop ini dia warnanya menjadi agak arah ke gelap ya, jadi dia tidak kinclong ya, itu dop. Jadi mungkin teman-teman yang pengen kelihatan natural gitu, nah ini pakai yang dop. Tapi rata-rata yang dipilih itu semi gloss ya, semi gloss ya. Ini tahap terakhirnya di sini ya, tapi terakhirnya di sini. Perlu saya tambahkan lagi, untuk setiap proses tadi perlu diamplas, tapi dengan amplas halus ya. Di sini ada sudah ada ukurannya. Nah, untuk terakhir nih amplas ukuran 400. Jadi sebelum di clear itu yang sudah disemprot melamin atau dikuas dengan melamin tadi, di amplas dengan ukuran amplas 400. Semakin besar ukuran amplas berarti dia semakin halus ya. Jadi kalau setelah di wood filler tadi kita pakai amplasnya ukuran 240, berarti masih sedang ya, sedang. Kemudian kita kasih warna ini. Nah, kita kasih warna. Nah, setelah dikasih warna di amplas 400 karena sudah ada warnanya, jadi itu hanya untuk meratakan. Pada saat proses pengecatan mungkin ada yang nggak halus, yang nggak rapi ya kan, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau pakai semprotan itu mungkin ada bercak-bercak sedikit. Nah, ini diamplas dengan amplas halus supaya rata, supaya rapi ya, permukaannya halus ya. Tapi amplas 400 itu kayak untuk amplas mobil. Begitu juga dengan melaminnya, jadi menggunakan amplas 400. Oke, itu ya tahap finishing kayu dengan melamin. Jadi saya ulang, yang pertama adalah wood filler, tujuannya adalah untuk dempul seperti dengan teman-teman ini, seperti teman-teman melakukan dempul tembok ya, mendempul tembok. Jadi sama. Jadi pakai KP ya, KP atau scrub. Kemudian langkah kedua kita lakukan pewarnaan. Ada banyak jenis warna sesuai pilihan, silahkan. Tahap ketiga, untuk melindungi warna tadi kita gunakan sanding sealer. Nah, ini kebutuhan sanding sealer di antara semua tadi itu yang paling boros ya, karena dempul itu hanya sekali, mungkin dia sudah sudah nutup kan, karena kayu itu dari tukangnya kan sudah diamplas juga, misalnya belum terlalu halus ya, yang lubang-lubang udah ditutup, jadi kita hanya menutup pori-pori saja, jadi dempulnya hemat. Yang paling boros nanti sanding ini, melaminnya. Yang terakhir adalah clear, ini hemat ini, jadi mungkin kalau untuk 2-3 pintu ini sisa satu kemasan ini. Oke, demikian tadi tips dari saya bagaimana cara finishing kayu dengan melamin. Untuk prakteknya nanti kita akan buat video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih untuk dukungannya. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan ketik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.